Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 ini. Ini adalah bagian yang ketiga. Dua bagian sebelumnya sudah diposting. Silahkan lihat-lihat lagi bagian sebelumnya, nomor 1 sampai nomor 7. Sekarang kita sampai di nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah tentang gerak. Masih tentang gerak. Nah, sekarang geraknya adalah sebuah mobil ya yang bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per detik. Kemudian tiba-tiba mesinnya mati. Nah, saat mesinnya mati, nggak ada gaya bekerja lagi kan? Lalu mobil diperlambat karena kayak efek gesekan tanpa melakukan pengereman. Nah, grafik gerak tersebut digambarkan di sini. Di sini ini pada detik ke-8 bukan ke-5 ya. Oke, kita hitung. Jadi gaya yang membuat dia berhenti, perlambatannya hanya disebabkan oleh kayak gesek. Di sini A-nya adalah perlambatan. Ini mobil ya misalnya, maka dia diperlambat ke sana. Sementara dia melaju ke depan. Oke. Jadi makin lama kecepatannya berkurang. Nah, koefisien geseknya adalah mu dikali gaya normal. Gaya normal adalah m kali g karena dia permukaan datar, sama dengan m kali a. Coret m-nya. Jadi a-nya adalah mu dikali g. Diketahui dari sini a-nya adalah 10 minus 0 kan, dari 10 kecepatannya terus berhenti sampai 0 dalam waktu 8 ke 10 berarti 2 detik. Jadi perlambatannya 5 meter per detik kuadrat. Masukkan angka 5 di sini, mu-nya dicari, dikali g-nya 10, maka dapat mu-nya adalah 0,5. Ya, kita akan peroleh di sini jawabannya adalah B. Lanjut, nomor berikutnya. Nah, ini adalah periode satelit. Di sini ada tabel ini menunjukkan masa planet. Ini di sini masa planetnya. Dan satelit yang mengorbit di sekitarnya. Jadi ada 2 planet di sini. Planet A dengan satelitnya ya. Terus ada planet B dengan satelitnya sendiri. Nah, terus rumus orbit satelit ini adalah ini. Berbanding dengan R pangkat 3 dan juga M. R itu jari-jari orbitnya dan M itu adalah massa planetnya ya. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan periode satelit A terhadap periode orbit satelit planet B. Oke, kita bandingkan orbit satelit planet A dengan orbit satelit planet B. Nah, dia berbanding lurus dengan R pangkat 3. Berarti kita bikin RA per RB pangkat 3. Tapi tarik akar ya. Nanti tarik akar. Oke, ini tarik akar pangkat 3 nih. Kemudian dikali dengan berbanding terbalik dengan masanya. Berarti di sini MB dibagi MA, nggak pakai pangkat 1 ya. Dah gini, terus tarik akar. RA per RB 16 per 4. Jadi berapa tuh? 16 per 4 jadi 4 ya. Kita tuliskan di sini TA per TB sama dengan akar dari 4 ya, pangkat 3 ya, 4 per 1 gitu. MB per MA 1. Dah gitu. Berapa jadinya tuh? 4 tarik akar jadi 8 ya. 8. Oke, jadi perbandingannya 8 banding 1. Jawabannya D. Ada jawabannya. Dah, lanjut. Sekarang periode ayunan bandul. Periode ayunan bandul adalah T, kemudian panjang talinya L. Ini kayak ujian praktek kemarin. Lalu dilakukan percobaan untuk memperoleh periode ini ya. Nah, dari percobaan itu didapat grafik seperti ini. Nah, ini grafiknya kayak gini. Sekarang pertanyaannya, hubungan yang dapat dinyatakan dengan persamaan apa? Grafik ini
persamaan garis ini dinyatakan dengan persamaan apa, ya. Y sama dengan M kali X. Dalam hal ini kamu cari gradiennya. M itu adalah gradiennya adalah 7,2 minus 3,6 dibagi sumbu X-nya 1, 2, minus 1. Jadi 3,6, ya kan? Maka Y-nya itu adalah T kuadrat sama dengan 3,6 L. Sumbu X-nya adalah L. T kuadrat sama dengan 3,6 L. Jawabannya C. Ya, gitu cara nyarinya. Paham ya? Dah, nomor 11 sumber energi. Nah, ada tampilan tabel tentang sumber energi alternatif. Lalu ada alasan penggunaannya. Suruh pilih kamu, kalau di Jakarta pantasnya pakai energi apa? Tepatnya pakai energi apa? Oke, kita lihat sini. Kamu lihat sendiri apa saja coba. Kincir angin bisa nggak di Jakarta? Bisa ya, karena banyak angin juga di Jakarta, apalagi di pinggir pantai nih. Energi terbarukan mudah didapat dan diolah serta ramah lingkungan. Yang kedua, sel surya. Iya, kita di tropis melimpah energi matahari. Geotermal, agak susah nyari geotermal di Jakarta ya. Nggak bisa, nomor 3. Terus biofuel, apa itu? Bahan bakar hayati, yaitu dari kotoran hewan dan sebagainya. Kompos ya, tanam. Nah, ini sangat mungkin 4 atau dari daun-daunan ya. Jadi 1, 2, dan 4. Jawabannya B. Lalu berikutnya lagi nomor 12. Nah, ini ada agak susah dikit nih. Ada ibu-ibu lagi belanja tuh, ya, bawa keranjang belanjanya. Kemudian mendorong kereta dengan gaya F. Dia dorong dengan gaya F sehingga kereta yang mula-mula diam, dia akhirnya bergerak. Mula-mula kereta itu kecepatannya 0 sampai di sini kereta kecepatannya V ya, dalam waktu T detik. Oke. Cari, pertanyaannya, usaha yang mulai dari terkecil sampai terbesar. Nah, usaha itu apa sih? Usaha itu adalah F dikali S ya. Nah, F-nya tuh ini. F-nya ada tuh di tabel. Terus S-nya itu apa? S-nya adalah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, mula-mula dia kecepatannya 0 tambah setengah. Percepatan itu adalah F per M ya. Ini M-nya tuh ada di sini di tabel juga ada. F per M dikali T kuadrat. Sehingga S-nya adalah setengah F per M T kuadrat. Nah, dah itu dapat. Lalu masukkan untuk mencari usaha F kali S. F dikali S. S-nya yaitu F T kuadrat per 2M. Kalau kita gabung dapatnya F kuadrat T kuadrat ya, atau FT kuadrat per 2M. Nah, jadi kita harus nyari ya, kalau kita mau nyari usaha terbesar atau terkecil, FT kuadrat dulu. FT dikuadratkan lalu dibagi dengan M, 2M. Itu yang terbesar. Kita coba ya. Yang pertama ini 1 FT 25 kali 4 100 kuadrat dibagi 2M 10. Jadi 10.000 dibagi 10 ya kan, 1000. Yang nomor 1 1000 nih. Nomor 2 30 kali 2 60 ya, 60 dikuadratkan 3600 dibagi 2M. 2M ini 2 kali 20 40, maaf bukan 1000 dong. 10.000 dibagi 40 atau 1000 dibagi 4. 1000 dibagi 4. Jadi 250 ya. Yang pertama 250. Nah, yang kedua FT kuadrat 60 kuadrat atau 3600 dibagi 2M dibagi 30. Ya, coret 120 ya. Nomor 2 120. Nomor 3 20 kali 10 200 kuadrat berarti
Berapa? 200 kuadrat. 4, nolnya ada 4 ya, 40.000 dibagi 2M, 25. Berapa tuh? 40.000 dibagi 25. 40 bagi 25 saja, berapa tuh? 400 bagi 25, 8 ya. 400 bagi 25 bukan 8 dong, 16 ya. 1600 ya. 1600. Wah, gede nih. Yang nomor 3 gede ya. Terus terakhir 10 kali 5. 10 kali 5 50 kuadrat, berarti 2500 dibagi 50. Berapa nih? 250 bagi 5, 50 kecil. Oke, berarti yang paling kecil adalah yang nomor 4. Yang paling kecil nomor 4, kemudian nomor 2 ya. 4 urutannya 4, 2, 1, 3. Oke. Jadi jawabannya E. Ngerti ya? Jadi kamu kalau mau cari usaha itu langsung nanti bisa pakai rumus ini. FT kuadrat dibagi 2M. Ya, F kali T dulu baru dikuadratkan. Dah, nomor 14. Nomor 14, nah ini ada gambar-gambar seperti ini. Kamu diminta mencari apa? Coba. Diminta mencari alat yang menggunakan prinsip Archimedes. Archimedes itu apa sih? Tentang perbedaan tentang gaya angkat ya. Gaya angkat yang terjadi karena ada perbedaan massa jenis. Misalnya massa jenis A lebih kecil dari massa jenis B. Maka kalau ini ada satu benda ya, benda A, saya taruh di sini, kemudian berada pada cairan B. Nah, maka kalau A-nya lebih kecil, maka A-nya akan terapung ya. Semakin besar perbedaannya, semakin banyak bagian yang terapung ya. Tuh contohnya apa? Nih balon udara seperti ini nih. Pesawat balon udara. Karena di sini ada gas, massa jenisnya ringan nih, yang di dalam gas ini panas gasnya. Kemudian dia lebih kecil daripada massa jenis udara sehingga ada gaya angkat. Oke. Kalau yang nomor 2 nih hidrolik. Pompa dongkrak hidrolik ini menggunakan bukan Archimedes tapi hukum Pascal. Hukum Pascal ya. Adanya perbedaan gaya pada dua permukaan yang berbeda. Nah, ini hukum Pascal yang nomor 2. Ya, yang penting tekanannya sama, tekanan di kiri dan sama dengan tekanan di kanan. Lalu berikutnya jadi nomor 1 ya. Nomor 2 ini semprotan tanaman atau disinfektan ya. Dasarnya karena ada perbedaan tekanan. Di sini tekanannya kecil, di dalam tekanannya besar, naik makanya cairannya. Kemudian di sini semprot ditekan, maka berhamburanlah cairan butiran-butiran itu. Nah, di sini menggunakan adalah prinsip Bernoulli ya. Bernoulli. Fluida dinamis. Jadi perbedaan tekanan itu terjadi karena adanya perbedaan kecepatan aliran udara pada dua tempat yang berbeda. Oke, yang terakhir, nah ini balon udara juga sama. Balon udara tuh pasti karena ada Archimedes lagi. Karena ada perbedaan massa jenis antara yang di dalam balon dengan udara. Jadi 1 dan 4 jawabannya. Jawabannya. Oke, bagus. Bisa ya? Lanjut, masih bisa. Cepat aja kita cepetin. Nah, nomor 14 tentang fluida ideal. Ciri-ciri fluida ideal adalah bahwa fluida itu kompresibel tuh artinya volumenya berubah kalau ditekan. Harusnya dia non kompresibel. Volumenya tidak berubah kalau ditekan ya. Fluida itu kalau ditekan maka misalnya gini, air bisa nggak kamu tekan, apakah dia jadi lebih kecil? Enggak, dia akan tumpah. Atau enggak, kalau di tempatnya bisa berubah, maka tempatnya akan memanjang gitu loh. Kalau udara iya kompresibel, udara ditekan mengikuti wadahnya juga mengecil, dia ikut mengecil. Kalau cairan enggak. Oke. Fluida ideal tuh non kompresibel. Tidak ada gaya gesekan antar molekul.
Ya, betul, nggak ada gaya gesekan. Alirannya turbulen, salah. Alirannya harusnya laminer. Laminer itu tidak ada perpotongan garis alir. Jadi kalau semuanya mengalir ke sana, nggak ada perpotongan, nggak boleh satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana, nggak boleh. Ya, alirannya laminer. Nah, ini ada benar nih. Nomor 5 benar. Jadi mana aja yang benar? Antara dinding tabung dengan fluida tidak terjadi gesekan, benar. Nggak ada gesekan antara dinding tabung dengan fluida. Jadi 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5. Jawabannya D. Ya, jadi ingat ya, fluida ideal itu non kompresibel, bukan kompresibel. Terakhir ya, nomor 15. Pesawat udara memiliki ruas sayap ini 20 meter persegi. Kemudian kecepatan bagian atas 120, kecepatan bagian bawah 100. Gaya angkat pesawat berapa? Nah, gaya angkat pesawat bisa dicari. Caranya gimana? Nah, tadi udah saya tulis tuh persamaan di depan tentang persamaan Bernoulli. Jadi ini diakibatkan karena adanya perbedaan tekanan. Misalnya tekanan di bawah P1, kecepatannya V1, di atas tekanannya V2, kecepatannya V2. Maka tekanan yang di bawah lebih besar daripada di atas. Maka P1 min P2 sama dengan setengah rho massa jenis udara. Kecepatan di atas lebih besar daripada di bawah. Ya, gini. Nah, kalau mau jadikan gaya, maka tinggal P1 min P2 dikalikan dengan A. Nah, kalau mau nyari F, berarti tinggal kamu cari selisih setengah massa jenisnya 1, massa jenis udara 1 ya, V2 kuadrat 120 kuadrat min 100 kuadrat, dah, dikali A nya 20. 120 itu berarti berapa? 144 ya kan? Nolnya 2 minus 10, nolnya 4 kali 20. Jadi 4400. Ini coret ya. Coret jadi 44000. Nah, jawabannya adalah D. Dah, selesai. Nah, demikian ya. Cukup 15 nomor pada seri yang ketiga ini. Nantikan pembahasan selanjutnya ya pada video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk dapat update yang terbaru dari pembahasan soal US ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.